Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh soleha? Tetap semangat untuk menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini subtema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang poin B, mengenal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tugas-tugasnya. Untuk kelas SD atau MI kelas 4 semester 2. Nanti untuk memahami materinya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mengenal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Tetapi umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat saja. Nah, malaikat itu jumlahnya banyak banget. Jadi yang tahu itu hanya Allah ya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita ya diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat saja, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentang bala tentara Allah atau malaikat-malaikat melainkan hanya Dia sendiri. Jadi tidak ada yang mengetahui ya tentang bala tentara Allah itu ya, malaikat-malaikat ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jadi kita tidak tahu berapa jumlah malaikatnya ya, tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu ya. Bahwasanya malaikat itu banyak sekali. Terus ya, masing-masing malaikat memiliki tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan. Secara umum tugas malaikat dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah ya, nanti anak-anak memahami ya dari masing-masing tugas malaikat itu ya. Tugas-tugasnya apa ya, nanti anak-anak memahami, belajar ya, paham ya dari masing-masing. Jadi ya, memiliki tugas ya. Jadi malaikat itu memiliki tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan. Nah, secara umum tugas malaikat dapat dijelaskan sebagai berikut nanti ya. Terus dari memahami dari awal sampai akhir tadi sampai sini, memahami ayatnya tadi juga yang mengenai ya jumlah malaikat itu banyak ya, ayatnya di surat Al-Quran surat Al-Mudaththir. Lanjut 1 nih, mencatat dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. 2, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. 3, memintakan ampunan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertaubat dan taat beribadah. 4, menyampaikan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur. 5, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Itu ya tugas-tugas dari malaikat
mengawasi ya, mengawasi kita itu ya, itu nah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul ya, memintakan ampunan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan azab dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang zalim, yang kufur. Nah, itu. Nah, apabila ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih azab itu? Azab ya peringatan, nasihat dari Allah agar orang-orang yang zalim itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang zalim itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga bertasbih dan berzikir sepanjang waktu itu termasuk tugasnya malaikat. Jadi malaikat juga itu ya bertasbih, kan itu mungkin ya bukan tugas ya, juga untuk apa yang dilakukan setiap waktu, sepanjang waktu yang dilakukan oleh malaikat tanpa henti bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih terus sepanjang waktu. Anak-anak memahami itu ya. Nah, nanti ada tugas-tugas malaikat tersendiri. Nah, ini tugas-tugas ya 10 malaikat ya. Berikut nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas khususnya masing-masing ya. Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur hujan dan mengatur panasnya matahari. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat ya. 4. Malaikat Israel ya. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Malaikat Israel disebut juga sebagai malaikat maut, malaikat Zabaniyah. 5. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa ya, amal manusia di alam kubur. Nah, itu anak memahami satu persatu, diingat ya, bahwasanya nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Jibril ya, itu menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Mikail memberikan rezeki, juga memberikan rezeki hujan, mengatur panas matahari. Hujan juga termasuk rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatur hujan. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat besok ya. Itu Allah alam bisawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pada hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hari kiamat ya. 4. Malaikat Israel itu ya mencabut nyawa seluruh makhluk. Itu disebut juga malaikat maut, malaikat Zabaniyah. Itu ya, itu malaikat Munkar diberikan tugas oleh Allah memeriksa amal manusia di alam kubur. Nah, lanjut. 6. Malaikat Nakir. Nah, malaikat Nakir itu juga tugasnya sama ya dengan malaikat Munkar yang memeriksa amal manusia di alam kubur. Makanya kita meningkatkan takwa kita, meningkatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat ya, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat dan lain sebagainya, menjalankan ibadah. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Malaikat Atid. Malaikat Atid diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Malaikat Raqib Atid disebut juga kiraman katibin ya. Kiraman katibin. Nah, 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga neraka atau 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga. Nah, itu Munkar Nakir itu tugasnya sama ya, untuk menanyakan, memeriksa amal, menanyakan amal manusia ketika hidup, itu menanyakan nanti di alam kubur ya. Setelah manusia mati itu malaikat Munkar Nakir menanyakan di alam kubur ya. Itu malaikat Atid ya, mencatat amal baik dan amal buruk ya. Malaikat Atid ya. Malik ya, menjawab itu neraka ya. Itu malaikat Malik yang tegas, yang tegas dan menakutkan ya. Makanya kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kali ini ya. Belajar harus semangat ya, harus semangat. Anak-anak memahami dari awal sampai akhir pembelajaran ya, agar anak-anak sedikit demi sedikit paham materinya ya, anak-anak paham ya. Sebelum selesai belajar, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mohon itu ya, agar paham ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pembelajaran telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.